2022 ya. Merupakan soal-soal yang keluar saat aku dulu angkatan 21 dan aku nggak dapet sih untuk soal yang angkatan 22 seperti apa. Tapi harusnya nggak beda jauh soal-soalnya. Dan di sini kita ada dua part. Yang pertama itu part true or false dan multiple choice. Ini ada sekitar 20 soal. Dan part kedua itu ada esai sebanyak 3 soal. Oke, kita mulai dulu dari yang true or false ya. Oke, kita mulai dari nomor pertama. Oh ya, kalau misalnya nanti suaraku kurang jelas atau misalnya ada yang ingin ditanyakan langsung aja ya. Melalui chat box atau langsung on mic aja. Di nomor M- satu. Maaf Mm-mm. memotong, suaranya agak kecil deh. Oke, sekarang udah jelas belum ya? Lumayan jelas deh. Oke, oke. Di nomor satu, ini even when making long-run decisions, an oligopolist must consider how rivals will respond. Nah, ini artinya walaupun jangka panjang, oligopolis itu harus consider bagaimana rivals-nya akan merespons mereka. Ini jawabannya true. Mungkin jawabannya true, karena walaupun jangka panjang atau jangka pendek, oligopolis itu harus um, consider bagaimana rivals itu akan merespons strategi uh, yang mereka gunakan gitu. Walaupun mereka move simultaneously atau mereka bersamaan, mereka jalan barengan gitu ya. Mereka tetap harus memikirkan bagaimana sih ekspektasi dari rivals ini uh, ketika mereka memakai strategi tertentu seperti itu. Kita lanjut di nomor 2. Stackelberg model is similar to duopoly version of the Kuhn model, except firms move sequentially. Jadi Stackelberg katanya itu adalah uh, mirip dengan versi duopoly dari Kuhn model, kecuali firms itu move atau berjalan bergantian. Ini juga jawabannya true, karena Cyclebreak itu sebenarnya hampir sama ya dengan Kurno model, tapi kalau di Kurno model mereka jalan itu simultaneously atau barengan, tapi kalau di Stackelberg mereka berjalan bergantian. Artinya ada firms yang bertindak sebagai followers dan ya ada firms yang bertindak sebagai followers dan juga ada yang bertindak sebagai leader atau first mover. Kita lanjut ke nomor 3. In the Stackelberg game, the leader could use a top dog strategy that aggressively overproduces to force the follower to scale back production. Artinya di Stackelberg game, si leader tadi atau perusahaan yang maju duluan itu bisa menggunakan strategi top dog yang secara agresif dia overproduce untuk memaksa followersnya atau firms lain yang rivalsnya untuk mengecilkan atau mengurangi produksinya. Sehingga perusahaan yang menjadi leader ini dapat uh, keuntungan lebih relatif dibandingkan yang di Kurno model ya, atau yang ketika mereka berjalan bersamaan. Sementara itu, followersnya dia akan mendapatkan lebih sedikit. Ini juga jawabannya true. Jadi di Stackelberg, the leader itu bisa menggunakan strategi top dog. Jadi kalau top dog ini relatif dia strategi yang agresif. Eh, dia bisa hmm, dia bisa membuat kapasitas yang lebih besar untuk secara produksinya, sehingga eh, perusahaan-perusahaan lain itu eh, nggak bisa menguasai pangsa pasar lebih banyak. Itu nggak sebanyak ketika dia eh, move pertama, sehingga followersnya itu akan earn less dibandingkan dia di Kurno model at least. Lanjut di nomor 4. In the Stockover game, the leader
could follow a puppy dog strategy that increases its price, producing less output than in a simultaneous move game, and acts, acts less aggressively. Artinya di stake break game, leadernya juga bisa menggunakan strategi puppy dog yang bisa menaikkan price sehingga produksi outputnya lebih sedikit dibandingkan di simultaneous move game atau dibandingkan di kurnol dan bertindak lebih tidak agresif. Sehingga rivalnya ini juga akan mengikuti dengan compete less agresif. Ini juga true. Ini sebetulnya kebalikannya dari si strategi top dog ya. Jadi kalau misalnya di strategi top dog itu dia bertindak secara agresif si leadernya, sedangkan kalau misalnya di puppy dog dia bertindaknya lebih less agresif sehingga si rival juga bisa mengikuti dia agar less agresif seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. In some cases, first mover advantages may be large enough to deter all entry by rivals. However, it may not always be in the firm's best interest to create that large capacity. Jadi pada some cases, si first mover atau perusahaan yang maju duluan itu bisa punya advantage untuk me- me- apa ya, memproduksi dalam skala yang besar sehingga menghambat entry dari rivals-nya. Tetapi ini bukan selalu menjadi strategi yang akan selalu dipilih oleh si leader. Ini juga jawabannya true. It's wait ya. Ini juga jawabannya true karena tadi ya si first mover atau si leader ini dia bisa menggunakan strategi yang lebih less agresif seperti strategi yang puppy dog. Jadi dia nggak selalu create that large capacity atau overproduce untuk langkah pertamanya dia untuk menghindari rivals itu memproduksi lebih banyak, tapi dia bisa juga menaikkan harganya dan juga mengurangi less output sehingga rivalnya bisa compete less agresif gitu. Jadi ini jawabannya true. Di nomor 6, the ability to signal is another first mover advantage, as the first mover may distort its actions to manipulate what the second mover learns. Ini artinya kemampuan untuk signaling dari first mover itu adalah salah satu advantage yang dimiliki oleh firms yang maju pertama. Karena sebagai first mover, dia bisa mendistorsi aksinya untuk memanipulasi uh, second mover learns. Jadi ini juga true. Kenapa? Karena sebagai first mover ya, dia punya advantage untuk mengambil langkah duluan. Jadi misalnya si first mover ini mengambil strategi A dan kemudian si rivalsnya itu bisa mempelajari apa yang dilakukan oleh strategi oleh first mover tadi. Dan itu juga sebetulnya adalah strategi yang dilakukan untuk si first mover untuk memanipulasi apa yang akan diambil oleh si rivalsnya. Jadi ability to signaling ini adalah salah satu advantage dari first mover. Oke, itu mungkin dari nomor 1 sampai 6 ya, tentang oligopoli.
Dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Masih aman, Teh. Oke, kalau masih aman, kita lanjut ke nomor 7. To maximize utility, the individual should choose to work that number of hours for which the MRS of H for C is equal to W. Jadi, untuk memaksimumkan utility, individu itu harus bekerja that number of hours uh, yang direpresentasikan oleh MRS. Seperti yang kita tahu ya, MRS itu di Mikro 1 kita juga udah belajar marginal rate of substitution. Kalau misalnya dulu kita belajarnya seberapa banyak sih uh, suatu barang yang harus kita korbankan untuk mendapatkan barang lain dengan utility yang sama. Tapi di sini MRS-nya berapa banyak sih hak atau um, laser atau hak di sini adalah waktu luang ya. Waktu luang yang bisa kita korbankan untuk C. C ini merupakan konsumsi. Di mana MRS ini harus equal to W. Ini juga true ya. Kalau misalnya dulu kalau misalnya di barang kita MRS itu sama dengan apa sih? PX per PY ya. Tapi kalau di sini equal to wage, di mana wage ini merupakan price di labor market gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Substitution effect when wage rises, the price of labor becomes higher and the individual will choose less labor. Jadi substitution effect ini terjadi ketika W atau wage-nya naik ya. Ketika wage-nya naik, price of labor menjadi uh, lebih mahal. Kenapa? Karena tadi ya, hmm, ketika seseorang itu bekerja dan dia mendapatkan upah yang lebih tinggi gitu ya, dia akan cenderung untuk memilih bekerja sehingga waktu dia untuk laser atau waktu luang dia itu menjadi lebih mahal karena trade-off-nya tadi dia bisa mendapatkan wage yang lebih tinggi sehingga individu tersebut will choose less laser. Ini juga betul, tapi dengan catatan ya. Tapi kita bahas dulu di nomor 9. Income effect terjadi ketika weight-nya naik karena laser itu merupakan normal good. Jadi kenaikan dari W itu akan menaikkan laser atau meningkatkan waktu luang kita. Nah, ini juga betul ya. Jadi ketika W naik, laser itu sebagai normal good, ya, waktu dia untuk waktu luang dia untuk bersantai gitu ya, itu akan naik juga karena dia lebih memilih untuk menggunakan gajinya untuk laser gitu. Nah, jadi di sini kalau misalnya dia fokusnya ke substitution effect, artinya ketika substitution effect-nya itu lebih besar dibandingkan income effect-nya, maka individu tersebut akan choose less laser atau waktu luangnya itu akan lebih uh, sedikit. Sedangkan ketika income effect-nya yang lebih dominan, itu individunya akan choose to increase their laser. Jadi ini sebenarnya tergantung dari seberapa besar sih substitution effect dan income effect-nya. Karena biasanya substitution effect dan income effect itu terjadi secara bersamaan ya. Jadi mungkin ini
Dua ini jawabannya benar, tapi dengan catatan seperti itu. Oke, kita lanjut. Nomor 10, ini masih mengenai labor market. Even if workers would benefit from the union, they may choose to be free riders. Jadi walaupun worker itu mendapatkan benefit dari union atau dari serikat kerja, mereka bisa memilih untuk menjadi free riders. Maksudnya gimana? Ini jawabannya true. Jadi ketika mereka berada di union atau berada di serikat kerja, maka ada beberapa tanggung jawab ya mungkin yang bisa mereka lakukan di serikat kerja tersebut. Mereka bisa berkonsolidasi, mereka bisa demo, mereka bisa melakukan sesuatu gitu ya untuk mendapatkan hak-hak mereka. Tapi mereka bisa juga menjadi free riders atau uh, tidak aktif dalam union, dalam serikat kerjanya, tapi mereka tetap mendapatkan benefit dari union tersebut. Jadi misalnya si unionnya tadi mereka melakukan konsolidasi, mereka melakukan demo sehingga wage-nya mereka bisa naik, tapi mereka juga bisa menjadi free riders dengan ya udah mereka nggak berpartisipasi aktif di serikat kerja mereka seperti itu. Oke, di nomor 11, the union may wish to maximize the total wage bill atau WL. W di sini wage, L di sini adalah jumlah dari labornya. And this choice will create an excess supply of labor. Jadi union itu bisa memaksimumkan total wage-nya mereka, ya. Total wage bill-nya itu adalah gaji per orangnya dikali dengan jumlah labornya. Dan ini akan menjadi excess supply of labor. Ini juga true ya. Ini juga kalian sudah belajar sebetulnya di pengantar mikro. Kenapa deh? Jadi ketika wage-nya naik, maka demand untuk, sorry ya, demand untuk pekerjanya juga pasti akan lebih sedikit dibandingkan dengan supply-nya. Sehingga mengakibatkan excess supply dari labor. Dan excess supply ini akan bisa berakibat ke unemployment. Seperti itu. Oke. Sampai sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini beberapa soal dari nomor 7 sampai 11 tentang labor market. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Dari aku masih aman, Teh. Oke. Kita lanjut ya ke nomor 12. The capital stock of an economy is the sum total of machines, buildings, and other reproducible resources in the existence at a point in time. Ini juga betul, capital stock itu adalah stok dari capital ya, atau modal dari ekonomi. Itu merupakan total dari machines, buildings, dan uh, other resources yang ada di satu poin tertentu, satu periode waktu tertentu. Di nomor 13, the perpetual rate of return atau R is the permanent increment to future consumption expressed as a fraction of the initial consumption foregone. Jadi perpetual rate of return ini merupakan kenaikan permanen atau terus-menerus dari future consumption yang diekspresikan sebagai fraction of initial consumption foregone. Jadi yang diekspresikan seperti kalau di sini
Mana ya? Bentar. Ya, nanti kalian bisa cari sendiri lah ya. Di buku Nicholson itu ada. eh, jadi ini merupakan seberapa besar return yang kita dapatkan ketika terjadi eh, konsumsi yang terus-menerus atau permanen, eh, kenaikan permanen dari future consumption seperti itu. Relatively dengan initial consumption-nya atau relatif terhadap konsumsi awal kita gitu. Di nomor 14, the relative price of future goods atau P1 itu merupakan quantity of present goods that must be foregone to increase future consumption by 1 unit. Jadi katanya relative price of the future good itu merupakan kuantitas dari present goods yang hilang ketika ada kenaikan konsumsi dari future goods sebanyak 1 unit. Ini juga benar. Sebenarnya ini semua ada di ini sih, ada di buku Nicholson ya. Nanti kalau misalnya kalian mau um, belajar lebih lanjut, ini kalian bisa baca bukunya. Jadi ini kurang lebih hampir mirip konsepnya dengan future value, present value, tapi ini dalam bentuk barang aja gitu. Oke, di nomor 15, in a perfectly competitive market, a firm will choose to hire that number of machines for which the MRP is equal to the market rental rate. Jadi, katanya di perfectly competitive market, PCM, itu firms akan terus meng-hire number of machines atau terus menambah si mesinnya atau si capitalnya sampai si MRP capital ya itu equal to market rental rate atau dengan P-nya. Ini jawabannya true. Oke, sampai nomor 15 dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Aman teh. Oke, sip. Kita lanjut ke nomor 16. Kita mulai ke PG ya ini. What is externality? Ini gampang ya. Jadi sini yang katanya yang A, eksternalitas itu adalah price yang merefleksikan actual cost yang bisa menyebabkan damage di pihak ketiga. Ini juga salah. Kenapa? Karena dia nggak merefleksikan actual cost. Yang B yang benar ya. Jadi externality itu adalah a price, jadi harga yang tidak merefleksikan actual cost dan bisa uh, damage the third parties atau menyebabkan kerugian dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini siapa? Adalah pihak yang tidak terlibat dalam transaksinya. Contohnya, uh, mungkin kalau di sisi produksi, ketika suatu perusahaan itu memproduksi secara tidak sustainable gitu ya, dia bisa si limbah atau hmm, polusinya itu bisa menyebabkan damage ke pihak yang tidak bertransaksi atau bisa jadi di masyarakat sekitarnya yang tidak terlibat transaksi itu bisa terkena dampaknya. Jadi dampak tadilah yang tidak tercapture di market sehingga disebut dengan eksternalitas seperti itu. Ini yang C salah, yang nomor D misallocation enggak, ini efisiensi. Kalau eksternalnya enggak, ini tidak terrefleksikan di market. Oke, kita lanjut ke nomor 17.
suppose we have a material M production function to produce key. Jadi kita punya fungsi material atau M untuk memproduksi sejumlah key. Nah, material dari M itu punya eksternalitas ketika memproduksi key yang digambarkan sebagai Z. The externalities in production function defined as, ini juga sebetulnya ada di buku ya. Oh, ini tadi. Ya, kalau di sini ketika kita memproduksi ketika kita memproduksi output Y, ya, kita tidak hanya bergantung pada fungsi inputnya atau K dan L. Ketika dia si good X ini punya external effect yang digambarkan oleh si X ini, dia masuk ke dalam fungsi Y atau fungsi outputnya tadi. Kalau di sini, tadi kita kan punya fungsi untuk produksi key ya. Untuk produksi key yang digambarkan dengan input material, dan kita juga punya Z sebagai eksternalitas untuk masuk ke sini. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut di nomor 18. How externalities lead to inefficient resources in the economy if the economy consists of one labor of input LA B. Jadi katanya ada sebuah produksi di mana eksternalitas itu akan menyebabkan inefficient resources di ekonomi, di mana dia hanya punya satu input, yaitu labor. Di mana labor itu ada LA dan B. Jadi labor untuk A, di sini these inputs produce goods of A. Ya. Itu yang tadi yang nomor 17. Bedanya yang koma sama titik koma tuh apa tuh? Kan ada yang A tuh dari M dan Z. Bedanya sama yang Kalau di titik koma, dia itu jadi sebagai quote unquote dia jadi apa ya, si endogenous variabelnya gitu. Jadi karena dia tadi kan inputnya cuma M ya di sini. Kalau misalnya dia inputnya Z, dia koma di sini. Tapi ini kan sebagai eksternalitas ya di sini. Jadi dia pakai titik koma gitu. Ibras. Oh, oke Teh. Makasih Teh. Oke. Kita lanjut. If the economy consists of one labor of input, jadi hanya ada satu input labor A dan B untuk memproduksi barang A dan B, di mana A ini adalah intermediate demand atau sebagai material untuk produksi di barang A. Dan suppose we define B sebagai fungsi dari A, dan A ini merupakan ini harusnya sama dengan sini. A ini merupakan fungsi dari FA. While the externalities are denoted as B produced from the good of B and externalities from A. Jadi si B ini adalah produksi dari barang B yang mendapat eksternalitas dari A. Tuh. Kalau di sini tadi kan kita memproduksi barang Q dapat
eksternalitasnya dari si Z ini. Nah, kalau ini eksternalitasnya from A. Jadi kita bisa notasikan si B ini sebagai fungsi. Di sini adanya Z yang digambarkan sebagai fungsi Z, fungsi dari LB atau inputnya sebagai labor untuk produksi B, dan karena dia mendapat eksternalitis dari A, dia masuk ke sini. Ini harusnya sih titik koma ya, cuman nggak ada di sini. Nah, sehingga kita bisa coret yang ini, kita bisa coret juga yang ini, karena kita nggak ada A di sini. Lalu, yang ini juga salah, karena nggak ada, karena bukan LA ya, karena di sini dapat externalities from A. Ini juga salah. Dan ini harusnya C sama D aku nggak tahu sih bedanya apa. Di sini sama soalnya. Jadi ya pilih salah satu aja lah ya. Gitu. Tapi ini harusnya sih titik koma ya, bukan koma gitu. Mungkin harusnya salah satunya ada titik komanya gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 19. In the equilibrium condition with perfect market assumption, social marginal cost atau SMC ini akan mengassess accurate information bagaimana price itu bisa berada di new equilibrium atau P star. We start from the equilibrium. Jadi equilibriumnya ini adalah PE di sini dan quantity equilibriumnya adalah QE. Jadi startnya dia di sini. In the figure below, the negative externalities leads to SMC at which point. Jadi ketika terjadi eksternalitas ya, artinya kan si social marginal cost-nya itu adalah si private marginal cost atau marginal cost aja ya, ditambah dengan externalities-nya. Artinya si private marginal cost-nya ini lebih rendah dibandingkan dengan social marginal cost. Sehingga ketika SMC-nya lebih besar berarti kan dia di sini ya. Maksudnya si marginal cost ini dia akan menambah price dari si social cost-nya gitu. Jadi karena adanya externalities, berarti dia akan menaikkan price sehingga kuantitas yang dihasilkan juga lebih sedikit. Sehingga dia akan leads to the new equilibrium P star ya dan Q star di poin D. Seperti itu. Oke. Nomor 20 ini masih di kurva yang sama. We are using a similar figure above. If there is positive externality, the production process stimulates other activities such as promoting urban forests in the urban center that leads to urban farming that improve urban biodiversity. Jadi katanya bagaimana jika ada positive externality yang menyebabkan other activities seperti promoting urban forest di urban center itu bisa menyebabkan improvement dari urban biodiversity. Nah, bagaimana sih dari kurva di atas kita masih sama ya, berarti start dari PE dan QE ketika ada positive externality seperti apa? Sebentar ya guys.
Oke, kita lanjut. Jadi ceritanya bagaimana sih kalau misalnya ada positive externalities tapi dari sisi produksinya. Nah, kalau ada dari sisi produksinya, artinya em, dia bisa under allocation gitu. Kebalikannya dari si em, kurva ini. Jadi kalau misalnya, sebentar. Oke, karena adanya externalities positif, tuh ya, artinya si benefitnya itu lebih besar di sosialnya dibandingkan di um, private-nya ya. Berarti si sosialnya, social marginal benefit di sini itu lebih besar dibandingkan marginal benefitnya. Artinya di sini adalah marginal benefit, marginal private benefit ditambah dengan externalities-nya. Sehingga dari C ini akan bergeser ke B, di mana P-nya sekarang menjadi P star, tetapi kuantitasnya dia jadi lebih banyak, yaitu di Q2 star. Tuh. Jadi jawabannya adalah di poin D, yang D. Seperti itu. Sampai sini dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Aman teh. Oke, kalau aman kita bisa lanjut ke esai. Oke, untuk yang esai, kita bahas, oh ya, kalau misalnya di nomor 1, wait deh, ditunjukin dulu. Sebenarnya itu nomor 1 adalah soal teori ya. Jadi kalian bisa baca sendiri. Yang nomor 1 itu diminta untuk explain these terms. Jadi term di bawah eh, sesuai yang kalian tahu aja. Dan kalau bisa, kalau ada, kalau perlu, digambar untuk figures dan lain-lainnya lah kalau diperlukan. Yang pertama adalah Bertrand paradox ya. Mungkin aku nggak akan jelasin detail karena semuanya ada di buku ya. Nanti kalian bisa cari sendiri kalau yang Bertrand paradox ini, ya intinya kalau misalnya di Bertrand, model Bertrand, itu kan dia bersaing secara harga ya. Nah, karena dia bersaing secara harga, si firms itu akan bersaing untuk menetapkan harga yang lebih rendah. Jadi karena orang-orang cenderung untuk memilih harga yang lebih murah, sehingga mereka akan compete di harga, sehingga harga di market itu akan terus turun sampai ke P sama dengan MC, di mana P sama dengan MC itu adalah kondisi di mana terjadinya di perfect competitive market. Sedangkan Bertrand itu kita tahu kan terjadinya di oligopoli. Jadi itu merupakan paradoks Bertrand. Yang B itu adalah hoteling speech on a special dimension of product differentiation. Kalau di hoteling speech itu adalah
sebuah teori di mana ketika mereka compete ada dua perusahaan gitu ya, misalnya ya seperti yang kita tahu kalau misalnya Hoteling Speech itu template-nya adalah uh, Indomaret sama Alfamart ya. Jadi kalau misalnya mereka bersaing, semakin dekat jaraknya, mereka akan mendapatkan profit yang lebih optimum dibandingkan ketika mereka jaraknya itu lebih jauh. Sehingga mereka akan mengekspansi bisnis mereka by special akan lebih dekat dengan rivalnya. Nah, untuk Sultan's Theorem ini aku juga nggak tahu sih, nggak pernah belajar ya. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri, mungkin ada di buku. Kalau Nash Theorem on the Nash Equilibrium for non-cooperative game, Nash Theorem itu adalah kondisi uh, gimana kalau Nash Equilibrium itu berarti adalah kondisi di mana setiap players itu nggak bisa lagi mengganti strategi mereka karena itu merupakan strategi yang paling optimum di mana uh, ya itu karena dia strategi mereka tidak bisa lagi mengganti strategi mereka gitu. Jadi itu merupakan keseimbangan dari model si game teori tadi. Oke, itu untuk di nomor 1. Nanti lengkapnya mungkin kalian bisa baca sendiri ya di buku. Oke, kita lanjut ke nomor 2 aja. Di nomor 2 ini dikatakan misalnya fungsi utility seseorang itu ditentukan oleh waktu luang yang direpresentasikan oleh H di sini dan juga konsumsinya atau direpresentasikan sebagai C. Dan si fungsi utility ini dia ceritanya fungsi Cobb-Douglas. Fungsi U sama dengan C pangkat alfa dikali H pangkat 1 min alfa. Lalu, jika W adalah upah per jam yang diterima individu tersebut, dan permasalahan yang dihadapi oleh individu adalah meminimumkan si C min W dikali 24 min H dengan kendala utility tertentu, U-nya konstan, merupakan fungsi dari U CH, fungsi yang sama kayak tadi, kita diminta untuk menggunakan pendekatan tersebut untuk menurunkan fungsi expenditure-nya. Nah, jadi kalau di sini goals kita adalah bagaimana kita meminimumkan si C min W dikali 24 min H ini dengan given utility, dengan utility yang konstan. Di mana utility-nya itu merupakan fungsi Cobb-Douglas, C pangkat alfa dikali H pangkat 1 min alfa. Nah, kalau misalnya waktu di Mikro 1 kalian sering sekali mendapatkan primal problem ya, atau solusi primal nantinya. Tapi kalau di sini kita diminta untuk bagaimana kita meminimumkan si cost kita ya. Cost kita dalam artian di sini digambarkan oleh fungsi C min W dikali 24 min H dengan kendala tertentu, yaitu kendalanya adalah utility-nya. Kita coba untuk tulis dulu aja. Fungsi utility-nya adalah fungsi U kali C sama dengan C pangkat alfa dikali H pangkat 1 min alfa. Sedangkan si fungsi constraint-nya kita punya fungsi C min W dikali 24 min H ya tadi. 24 min H ya.
Dan untuk menurunkan fungsi expenditure-nya, di mana fungsi expenditure itu nanti kita akan cari menggunakan Lagrange ya. Kalau misalnya dulu kalian belajar bagaimana solusi primal itu memaksimumkan U dengan constraint cost-nya, sekarang kita akan meminimumkan cost-nya yang digambarkan oleh C min W 24 min H dengan subjek utility yang konstan itu sama dengan C pangkat alfa dikali H pangkat 1 min alfa. Untuk fungsi expenditure-nya nanti kita akan punya output expenditure function itu adalah fungsi dari yang terdiri dari W dan U gitu. Jadi nanti fungsi expenditure-nya kita akan masukkan demand yang udah kita dapatkan di sini ke fungsi C min W dikali 24 min H. Gitu. Pertama-tama kita cari dulu untuk H dan juga C yang optimum menggunakan Lagrange. Kita buat dulu Lagrange-nya, samaannya C min W kali 24 min H ditambah lambda dikali C pangkat alfa. T lambda kali dikali U min C pangkat alfa H pangkat 1 min alfa. Atau kita bisa jabarkan lagi C min 24 W plus WH ditambah lambda kali U kurangi C alfa H1 min alfa. Oke, nanti pertama-tama kita turunkan dulu lambdanya terhadap C ya. Kita turunkan lambdanya terhadap C jadi 1 min lambda. Ini C kita turunkan jadi alfa C alfa min 1 H 1 min alfa sama dengan 0. Dan lambdanya terhadap H. Jadi ini hanya ada H di sini, berarti jadi W dikurangi dengan lambda dikali dengan 1 min alfa kali C pangkat alfa H pangkat min alfa sama dengan 0. Nah, lalu kita turunkan lambdanya terhadap kita turunkan si fungsi Lagrange-nya terhadap lambda. Itu jadi sama dengan U dikurangi C pangkat alfa H pangkat 1 min alfa sama dengan 0. Nah, ini kita punya 3 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, sekarang kita mau cari lambdanya dulu ya. Kita sama denganin. Jadinya untuk persamaan 1, kita cari dulu 1 sama dengan lambda dikali alfa C alfa min 1 H
H1 min alfa. Ya. Lalu kita ketemu lambda itu sama dengan 1 per alfa C pangkat alfa min 1 H pangkat 1 min alfa. Ini untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, kita juga bisa cari lambdanya. Kita sama denganin, jadi W sama dengan lambda dikali 1 min alfa dikali dengan C pangkat alfa H pangkat min alfa. Sehingga kita bisa cari lambdanya adalah W per 1 min alfa dikali C pangkat alfa H pangkat min alfa. Nah, kita udah dapet nih lambdanya untuk persamaan 1 dan 2. Terus di persamaan 3 kita bisa sama dengankan lambdanya. Yaitu lambda sama dengan lambda. Jadi 1 per alfa kali C pangkat alfa min 1 dikali H pangkat 1 min alfa sama dengan P per 1 min alfa kali C pangkat alfa H pangkat min alfa. Oke, kita lanjut. Untuk selesaikan, W-nya bisa pindah ke sebelah sini. Kita pindahkan jadi 1 min alfa di atas C pangkat alfa H pangkat min alfa per alfa dikali C pangkat alfa min 1 H pangkat 1 min alfa. Kita udah ketemu seperti ini. Kita bisa coret ya si C ini. Kita bisa coret sisa C di atas. Ini juga kita bisa coret sisa H di bawah. Nanti kita punya W itu sama dengan 1 min alfa per min alfa C ya. Alfa dikali H. Ini kita bisa cari untuk C-nya. Jadi ini pindah ke atas. W dikali alfa H. Ini 1 min alfa. Dan kita dapat fungsi C-nya. Yaitu W dikali alfa H per 1 min alfa. Oke, di persamaan 3 kita udah dapet nih si fungsi C-nya. Setelah kita dapat fungsi C-nya, kita substitusikan fungsi C ini ke fungsi utility-nya. Fungsi utility-nya kita punya C pangkat alfa, H pangkat 1 min alfa. Nah, kita ubah aja si fungsi tadi, fungsi utility, C pangkat alfa, H pangkat 1 min alfa, C-nya kita ubah ini. Jadi
Gini aja deh. Kita ubah, kita cari dulu si fungsi H-nya biar sekalian. Jadi si fungsi C kita ubah dari mana ya? Dari sini aja. Nge-lag dia sebentar. Oke. Nah, jadi dari fungsi ini kita juga bisa nyari hanya V pangkat alfa H itu sama dengan 1 min alfa kali C. Kita buat nyari hanya berarti sama dengan 1 min alfa C per V pangkat alfa. Nah, kita udah dapat si H dan juga C-nya. Nanti kita substitusikan C dan H ini ke fungsi utility untuk mendapatkan demand for C dan juga demand for H. Fungsi utility-nya tadi adalah C pangkat alfa dikali H pangkat 1 min alfa. Kita substitusiin dulu yang C-nya ya. Kita substitusikan yang C-nya adalah W dikali dengan alfa H per 1 min alfa pangkat alfa dikali dengan H 1 min alfa. Lalu kita bisa keluarkan ya H-nya. Jadi H ini keluar jadi pangkat alfa. Ini tetap di sini jadi W kali alfa per 1 min alfa pangkat alfa. Sini hanya H pangkat 1 min alfa. Ini habis sisa 1. Kita punya H dikali W kali alfa dikali 1 min alfa pangkat alfa. U-nya masih di sini. Lalu kita ubah dia jadi fungsi H. Jadi kita dapat fungsi H bintangnya itu sama dengan U per alfa W per 1 min alfa pangkat alfa. Nah, kita udah dapat fungsi demand untuk H-nya. Lalu kita substitusikan sekarang si fungsi H, fungsi yang H yang ini ke fungsi utility untuk dapat C-nya. Maka utility sama dengan C pangkat alfa H pangkat 1 min alfa. Utility sama dengan C pangkat alfa dikali dengan ini kelihatan 1 min alfa kali C per W alfa pangkat
1 min alfa. Lalu yang sama di sini adalah si fungsi C-nya. Maka kita bisa keluarkan fungsi C-nya. C pangkat alfa. Ini 1 min alfa tetap per W pangkat alfa. W kali alfa. Pangkat 1 min alfa. W-nya keluar ke... C-nya keluar ke sini. Jadi C pangkat 1 min alfa. Ini coret ya habis. Maka kita punya fungsi U sama dengan C kali 1 min alfa per W kali alfa pangkat 1 min alfa. Lalu kita pindahkan si fungsi ini ke kiri biar dapat fungsi C-nya. Itu sama dengan U per 1 min alfa per W dikali alfa pangkat 1 min alfa. Oke, sampai dapat fungsi demand-nya dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, aku lanjutkan ya. Tadi kita udah ketemu fungsi C sama fungsi H-nya. Lalu kita baru bisa untuk masukkan dia ke fungsi yang mana? Ke fungsi yang ini. Fungsi ini untuk dapat si expenditure function-nya. Nanti expenditure function-nya itu akan terdiri dari hanya W dan juga utility-nya. Karena si C sama H-nya udah kita ganti dengan fungsi demand yang ini. Oke. Tadi fungsinya adalah itu sama dengan C min 24W tambah WH. Kita ganti si C-nya jadi ini. Ganti fungsinya U konstan per 1 min alfa per W kali alfa pangkat 1 min alfa. Dikurangi dengan 24W ditambah W dikali H-nya kita ganti dengan H star. Jadi U konstan per alfa W per 1 min alfa pangkat alfa. Nah, sampai sini kita bisa sederhanakan lagi ya. Kita bisa sederhanakan lagi. Yang sama adalah U-nya. U-nya bisa kita keluarin. Nanti ini jadi alfa W per 1 min alfa kali 1 min alfa. Oke, 24W tetap tambah U-nya kita keluarin sama ini kita ubah jadi alfa W per 1 min alfa dikali dengan ini pangkatnya yang kita ganti jadi biar kita samain dengan yang sebelah sini. Ini juga sama kan ya.
ini sama dengan ini, kita bisa keluarin lagi. Jadi U ini juga masih ada yang sama ya, W-nya. W-nya bisa kita keluarin. W-nya jadi pangkat 1 min alfa kali alfa per 1 min alfa. Pangkat 1 min alfa dikurangi 24W ditambah U. Ini harusnya nggak ada alfa. U, W-nya dikeluarin. Kok harusnya ini nggak ada W-nya. Jadi ini alfa, W-nya keluar. W1 min alfa dikali alfa per 1 min alfa min, ya udah deh. Oke, kita lanjut. Maka karena ini sama, ini juga sama, kita bisa range lagi fungsinya jadi U konstan kali W 1 min alfa dikali alfa per 1 min alfa angkat 1 min alfa ditambah alfa per 1 min alfa pangkat min alfa dikurangi 24. Wait. Sudah, itu baru nomor 2A. Sampai ketemu expenditure-nya, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 2B ya. Bentar. Ups. Nomor 2B, kita diminta untuk sorry ketentuan. Untuk yang B, kita bisa menggunakan envelope theorem untuk menurunkan compensated demand function. Nah, caranya adalah dari fungsi expenditure-nya yang udah kita cari, tuh kita bisa untuk mencari demand-nya dengan cara menurunkan si fungsi expenditure ini terhadap W ya. Jadi
Kita copy aja fungsinya. Apa sih? Kita copy dulu ya fungsinya. Oke, yang poin B kita diminta untuk using envelope theorem untuk mencari compensated demand. Maka kita tinggal turunkan fungsi dari E terhadap which untuk mencari H. Terhadap which. Oke, kita turunkan. Jadi 1 min alpha kali U W ini kurang 1 jadi min alpha dikali dengan ini ketat alpha per 1 min alpha pangkat 1 min alpha tambah alpha per 1 min alpha pangkat min alpha dikurangi 24. Nah, ini adalah fungsi dari compensated demand untuk H. Nah, nanti kita bisa mencari si fungsi yang L itu di poin B ya. Di poin B itu diminta di poin B lagi. Poin C dia minta untuk menurunkan compensated demand labor supply function-nya dan tunjukkan bahwa turunan dari fungsi labor compensated terhadap W itu lebih dari 0 dan berikan penjelasan terhadap hasil tersebut. Berarti kita diminta untuk ya iyalah mencari proof ya. Proof that turunan dari compensated labor itu terhadap wage lebih dari 0 dan juga kita diminta untuk menginterpretasikan hasilnya. Nah, caranya adalah kita tahu bahwa fungsi C sama dengan WL. Atau tadi kita punya total wage bill ya, atau WL tadi adalah fungsi dari C. Dari mana ini? Dari sini. Ya. Nah, L-nya berarti L-nya adalah si 24 min H tadi. Artinya C. L-nya tadi sama dengan 24 min H. Artinya kita punya C sama dengan W dikali 24 min H. Lalu untuk mencari labor compensated-nya, kita cari berarti 24 min H-nya. H-nya dapat dari atas ini tadi ya. Kita udah cari artinya 1 min alpha kali U W pangkat min alpha kali
alfa 1 min alfa 1 pangkat min alfa ditambah alfa per 1 min alfa pangkat min alfa dikurangi 24. Ya nggak muat lagi. Dikurangi 24. Nah, kita bisa sederhanakan persamaannya. Jadi 24 ditambah 24 ya, min kali min jadi plus. Jadi labor compensated-nya adalah 48. Kurangi 1 min alfa U konstan W pangkat min alfa dikali ini. Oke, kita udah dapet fungsi labor compensated-nya dan kita untuk proving apakah dia lebih dari 0 atau enggak, kita lihat nih. Kita turunkan dulu ya terhadap wage-nya. Jadi kita turunkan si labor compensated ini terhadap wage. 48 diturunkan jadi 0. Ini wage-nya diturunkan berarti jadi ini dikali min jadi alfa min 1. Ini diturunin jadi min alfa dikali dengan ini. Nah, kita udah turunkan si fungsi dari compensated labor ini terhadap wage dan kita punya hasil segini dan kita minta dibuktikan apakah dia lebih dari 0 atau enggak. Nah, kita lihat dulu nih masing-masing komponennya. Alfa dikurangin 1 karena alfanya kan tadi positif ya, harusnya berarti ini jadi positif dan kurang dari 1. Berarti kalau dikurangin 1 jadi negatif. Ini positif, depannya negatif, berarti negatif. Ini yang nggak mungkin negatif, berarti dia positif. Ini berarti positif. Dan ini positif. Nah, negatif kali positif kali positif kali positif. Dia akan menjadi positif. Artinya kalau positif, dia lebih dari 0. So, it's proven that the compensated labor subject to wage itu lebih besar daripada 0. Nah, artinya apa sih? Artinya pergerakan dari wage dan juga compensated labor atau labor supply-nya ini akan searah. Maksudnya searah adalah ketika terjadi kenaikan wage, ya, maka labor supply itu akan naik juga. Gitu. Dan ini juga sejalan ya dengan teorinya, bahwa semakin tinggi wage-nya, maka labor supply-nya juga akan naik. Atau di sini compensated labor-nya akan naik. Seperti itu. Sampai di nomor 2, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada, ini nomor terakhir ya, nomor 3. Sebentar aku stop share dulu.
di nomor 3 ini gampang sih sebenarnya. Jadi a firm in a perfectly competitive industry has a pattern, new process for making widgets. Jadi dengan given pasarnya PCM, uh, dan mereka punya proses baru untuk menurunkan average cost-nya. Jadi uh, in the long run dia masih bisa akhirnya mendapatkan real economic profits. Nah, sekarang di poin A, if the market price is 20 per widgets and the firm's marginal cost is given by MC equals to 0.4 Q, di mana Q ini merupakan daily widget production untuk firmnya, berapa widgets yang harus diproduksi oleh firms. Ini ya sama sih dengan yang pernah kalian pelajari di PCM itu P sama dengan MC ya. P-nya 20 itu equals to 0,4 Q. Maka Q-nya sama dengan 20 dibagi 0,4 sama dengan 50. Oke, ini Q yang pertama. Terus yang kedua, yang B, suppose a government study has found that a firm's new process is polluting the air and estimates the social marginal cost of widget production by this firm to be SMC equals to 0.5 Q. If the market price still 20, what is the social optimal level of the production of the firms? What should be the rate of the government imposed excise tax to bring about this optimal level of production? Ini caranya juga sama, berarti untuk yang keduanya, bentar ya guys. Yang keduanya juga sama, berarti price-nya sama dengan MC, tapi di sini social marginal cost ya. Karena tadi ada externalities, sehingga berubah fungsinya jadi 0,5. 0,5 Q, price-nya tetap 20. Maka Q-nya itu akan jadi 20 bagi 5, 40. Nah, sekarang kita juga diminta untuk mencari tax optimumnya ketika ada externalities ini. Maka price itu kan sama dengan marginal cost ditambah tax yang ada yang harusnya impose oleh pemerintah. Artinya price-nya tadi 20, marginal cost-nya adalah tadi ya di awal 0,4 Q ditambah tax. Jadi 20 sama dengan 0,4 Q-nya kita pakai Q yang baru 40. Kenapa pakai Q yang baru? Karena adanya externalities tadi outputnya jadi 40, sedangkan fungsi optimumnya tadi harusnya di 0,4 Q. Lalu ditambah dengan tax, dan kita punya 20, 0,4 kali 40 jadi 16, tambah tax, dan taxnya seharusnya jadi 4. Oke, itu yang poin B. Dan yang terakhir kita diminta untuk grab the result. Nah, kita tadi punya price-nya konstan ya di 20. Artinya kita sini Q, sini P,
price-nya konstan tadi di 20. Nah, karena adanya eksternalitas tadi, maka si marginal cost yang harusnya di sini ya, karena adanya eksternalitas, dia jadi bergeser ke sebelah kiri, maka dari kuantitasnya yang asalnya 50 jadi 40. Seperti itu. Nah, sampai yang terakhir di nomor 3, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin SPrep kita untuk mikro 2 yang kedua hari ini, hmm, aku cukupkan. Mungkin aku kembalikan kembali ke James, ke Bayu mungkin. Terima kasih. Baik, oke. Ternyata tidak ada suara. Terima kasih kepada Terafa yang sudah memberikan materi pada malam ini dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton Esprep hingga akhir. Semoga UASnya lancar untuk mikro ini dan untuk recordnya nanti aku kasih ke grup. Pada Kang Tete dan teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih semuanya. Ku end ya Zoomnya. Makasih Terafa. Cita Rafa, makasih James. Thank you. Terima kasih semuanya.